Shalom saudara-saudara. Kembali lagi kita dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab, bersama saya Pastor Samuel Asaria Lapa. Dan kali ini kita membahas di dalam Kejadian pasal yang ke-10. Saudara, kalau kita belajar dari kitab Kejadian sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua untuk membangun sebuah peradaban yang baru, yaitu ketika Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah untuk melenyapkan semua orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan memberi kesempatan yang kedua kepada Nuh untuk membangun peradaban yang baru. Namun sayang sekali saudara-saudara, bahwa keturunan Nuh sendiri, ada 3 orang anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet yang terkenal itu, salah satu dari keturunan Nuh ini rupanya tidak berjalan dalam rencana Tuhan, saudara-saudara. Dan itu bisa kita temukan di dalam ayat yang pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, yaitu keturunan Ham yang bernama Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu ia dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nimrod sendiri berarti pemberontak. Dia tidak mau diatur. Dia tidak mau mengikuti rencana Allah, saudara-saudara. Namanya adalah pemberontak. Dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah Allah terhadap manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Kemudian saudara-saudara dikembalikan lagi lewat Nuh, bahwa beranak cucu bertambah banyak dan penuhilah bumi. Kita tahu kemudian di pasal berikutnya saudara-saudara, dalam firman Tuhan di Kejadian 11, bahwa Nimrod mengumpulkan semua orang untuk membangun menara Babel, dan dengan maksud supaya tidak terserah ke seluruh bumi. Mereka ingin saudara-saudara berada di satu tempat saja, dan dia ingin saudara-saudara memimpin seluruh manusia yang ada pada waktu itu. Dia menjadi orang yang begitu ingin berkuasa, memberontak terhadap perintah Allah, saudara-saudara. Dan kita tahu pada akhirnya bahwa rencana yang dia buat itu kemudian gagal, karena bukan rencana Allah. Rencana Allah adalah supaya mereka terserah dan memenuhi bumi ini, supaya bumi ini, saudara, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Karena manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan ini pergi ke seluruh bumi membawa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa penting dalam kehidupan kita ini untuk mencari kehendak Tuhan. Penting dalam kehidupan kita juga, saudara-saudara, untuk kita berjalan tidak dalam kehendak kita sendiri. Kita tidak dalam keinginan. Kita perlu mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Baik secara umum maupun secara pribadi atas kehidupan kita sendiri. Atau secara kelompok kecil, yaitu di dalam rumah tangga kita, saudara. Karena itu saudara-saudara, baca firman Tuhan. Karena semua petunjuk itu ada di dalam. Mari mendekat berdoa kepada Tuhan. Karena kalau zaman dulu Tuhan berbicara kepada Adam, berbicara kepada Nuh, berbicara juga kepada Abraham, saudara-saudara, berbicara kepada Yakub, kepada Ishak, Yakub, dan kepada semua orang-orang yang takut akan Tuhan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Maka saya percaya bahwa sampai saat ini Tuhan berbicara. Paling tidak, mungkin saudara berkata, saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tidak mendengar suara Tuhan. Tetapi suara Tuhan yang tidak bisa salah adalah firman Allah di dalam Alkitab, saudara-saudara. Itu adalah suara Tuhan yang tidak bisa salah. Karena di zaman dulu Tuhan bicara kepada melalui nabi-nabi. Maka di zaman ini Tuhan berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu sendiri. Karena itu saudara, bagaimana kita mau mengerti rencana Tuhan? Kita tidak membaca dan mendengar firman Allah. Bacalah firman Allah secara berurutan, supaya Anda mengerti rancangan Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan atas dunia ini, saudara-saudara.
melalui kebenaran firman Allah ini, saudara. Dan jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita, sama seperti Dia memberi kesempatan kepada Nuh untuk membangun peradaban yang baru. Ketika Tuhan memanggil kita, saudara, memilih kita untuk percaya, bertobat di dalam hidup ini dan mengenal Dia, saudara-saudara, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperkenalkan kepada dunia ini akan kebesaran kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, saudara, yang menyelamatkan, mengampuni dosa, menyelamatkan semua manusia. Karena itu, saudara, jangan engkau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dalam kehidupanmu. Kita hargai kesempatan itu, saudara. Kita gunakan kesempatan itu adalah untuk kemuliaan Sang Raja itu sendiri. Jangan kita menjadi orang-orang yang memberontak dalam kehidupan ini, saudara, yang hanya mau mengikuti hawa nafsu kita, keinginan-keinginan diri kita sendiri, tanpa kita pernah, saudara-saudara, betul-betul mengetahui dan betul-betul mengikuti kehendak dan rancangan Allah dalam kehidupan ini, saudara. Kita bekerja, kita melakukan segala hal di tengah kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, kita perlu mengetahui bahwa apakah kita berjalan dalam kebenaran Tuhan dalam mengerjakan semua apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu artinya kita sedang berjalan, kita sedang bekerja, kita sedang, saudara, melakukan segala sesuatu bukan untuk diri kita, tetapi kita sedang mengerjakan rencana Allah atas bumi ini. Yaitu kita bekerja dengan benar, kita bekerja di dalam kebenarannya, dalam kekudusannya, dan melakukan perintahnya dengan benar dan baik dalam kehidupan ini. Saya percaya, saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa itulah panggilan Allah atas kehidupan kita. Memberikan kita kasih karunia, saudara-saudara, memberikan kita hidupnya, mendatang untuk menganugerahkan kita kehidupannya, adalah untuk kita menunjukkan kepada dunia kehidupan itu. Itu sebuah keistimewaan buat kita, saudara. Itu sebuah anugerah yang besar bagi kita, bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan menganugerahkan hidupnya kepada kita, untuk kita menjadi terang kepada dunia ini. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari tambahannya, tetapi dahulukan kerajaan Allah dalam hidupmu. Bahwa kerajaan Allah sudah datang kepada kita, saudara. Kita tidak perlu mencarinya kembali, tetapi Dia sudah datang dalam kita karena anugerah Tuhan yang besar. Melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus dianugerahkan kepada kita kerajaan Allah itu, saudara. Dan tugas kita adalah membawa kerajaan Allah itu ke tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Yang lainnya Tuhan akan tambahkan sebagai berkat-Nya di dalam kehidupanmu, dalam ketaatan, dalam kesetiaanmu, untuk membawa terang kemuliaan-Nya dimanapun saudara berada. Jadi itu tugas kita. Maka saudara-saudara, itu panggilan hidup kita, saudara. Tetapi tugas Allah adalah persediaan kebutuhan kita, Allah mengadakan bagi kita. Jangan terbalik. Jangan kejar, saudara, apa yang menjadi tugasnya Tuhan menyediakan bagi kita. Sudah disediakan. Adalah panggilan hidup kita mengerjakannya, dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ada banyak yang terbalik, saudara-saudara. Dia mengejar tambahan-tambahan itu, dan dia melupakan kerajaan Allah. Kadang-kala kerajaan Allah itu, saudara, dijadikan topengnya, dijadikan sebagai pelindung saja, dijadikan sebagai satpam atau polisi yang menjaga hidupnya, saudara-saudara. Tidak dijadikan sebagai Allah, sebagai sumbernya. Mengapa kita mengejar, saudara, berkat di tangannya? Kalau kita memiliki sumbernya, maka semua yang ada di dalam dirinya menjadi milik kita. Karena Yesus berkata, apa yang menjadi milik Bapa adalah miliknya dan diberikannya kepada kita. Jadi apa yang menjadi milik Bapa, milik Yesus, adalah milik anak-anak Bapa di surga. Puji nama Tuhan.
Karena itu dahulukan kerajaan Allah dalam hidupmu, saudara-saudara. Kalau engkau dimanapun berada, kalau engkau di dalam rumah tangga, ayo jadilah pemimpin para suami, jadilah suami, jadilah pemimpin yang penuh kasih kepada keluargamu. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana mestinya gereja tunduk kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang mendatangkan berkat. Jangan terbalik. Ada banyak saudara-saudara, kenapa berkat bisa begitu tidak didapatkan? Karena salah posisi. Seharusnya posisinya adalah pemimpin di atas adalah Kristus yang tertinggi, Allah Bapa di sana saudara, baru suami, lalu kemudian istri dan anak. Tetapi seringkali terbalik saudara. Bahkan istri di atas, bahkan kadangkala istri lebih mau berkuasa daripada Tuhan itu sendiri. Dia mau mengatur, dia mau menindas, dia mau saudara-saudara untuk menguasai. Padahal wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala untuk menduduki suami, tetapi dari tulang rusuk. Untuk apa? Dekat dengan hati supaya dikasihi. Karena itu suami, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Dan saudara, mengapa di tulang rusuk? Itu berada di bawah tangan lengannya untuk dilindungi, bukan untuk dilindas, dipukulin. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dahulukan yang terbaik, yang terdahulu, lalu kemudian yang lainnya akan datang ke dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi seperti Nimrod. Dan itu juga menjadi sebuah peringatan selalu buat kita. Saya katakan bahwa di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, nama-nama ditempatkan bukan sekedar, tetapi memiliki makna, memiliki saudara-saudara arti yang dapat memberi pelajaran rohani buat kita semua juga. Bahwa jangan seperti penyair itu berkata, apalah arti sebuah nama. Tetapi ternyata saudara-saudara, nama memiliki arti, karena nama membangun pribadi juga orang itu saudara, dan membawa orang itu ke dalam arti daripada nama itu. Namanya Nimrod, maka dia memberontak terhadap kehendak dan rencana Allah. Tetapi Allah, saudara-saudara, tetap tidak berubah dalam rencananya. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya, memberi kesempatan kepada kita, dan kita saat ini adalah terang bagi dunia ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa dengan anugerah-Nya yang besar itu. Amin. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.